Berarti nanti tolong dibantu nge-mute ya, Nek, misal ada yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kasih Formintu SMP, yang kami hormati rekan-rekan bidang SMP, serta Bapak Ibu Bendahara, maaf Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada Kepala Sekolah dan bersama Bendahara Bos SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Magelang. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kita semua dapat berjumpa pada ruang virtual pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia dan juga di akhirat nanti. Baik Bapak Ibu, pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu mengikuti video conference kali ini. Ini sebenarnya agenda yang cukup mendadak Bapak Ibu karena kami mendapatkan info dari BPKAD terkait dengan anggaran perubahan. Mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mengikuti kemarin di Ki Hajar sudah tahu informasi tersebut dan sudah kami paparkan juga. Nah, mungkin Bapak Ibu Bendahara perlu kami pertegas lagi, kami jelaskan lagi apa info dari BPKAD dan apa yang harus ditindaklanjuti oleh sekolah. Sebelum itu Bapak Ibu jika ada yang belum menyalakan kamera mohon untuk menyalakan kameranya. Mohon izin saya share screen. Oke. Baik Bapak Ibu, langsung saja ke intinya ya Bapak Ibu ya. Mungkin sudah tahu atau mungkin yang belum tahu juga kami beritahu. Anggaran perubahan 2025 ini ada sesuatu yang sedikit berbeda Bapak Ibu dari tahun kemarin. Nah, apa yang membuat itu berbeda? Yang pertama adalah mendukung percepatan pelaksanaan program kerja Bupati. Nah, sama-sama kita tahu bahwa Bupati Kabupaten Magelang telah dilantik yang baru yaitu Bapak Grenseng Pamuji dan juga Bapak Sahid. Nah, itu ada visi misi yang memerlukan dukungan anggaran, Bapak Ibu, memerlukan dukungan anggaran dan Pemda menyediakan dukungan anggaran itu melalui prosedur anggaran perubahan. Nah, maka mungkin anggaran perubahan tahun ini jadi berbeda dari tahun kemarin ya. Salah satunya karena ini ada pelaksanaan percepatan program kerja Bupati. Kemudian yang kedua, ada NHP BPK atas pemeriksaan LKPD tahun 2024. NHP itu apa Mas? Nah, NHP itu adalah naskah hasil pemeriksaan. Maksudnya gimana? Jadi pemerintah daerah itu setiap tahun diperiksa Bapak Ibu oleh BPK untuk dan setelah diperiksa itu maka menghasilkan namanya NHP. NHP itu naskah hasil pemeriksaan. Pemeriksaan atas LKPD tahun 2024. LKPD itu adalah laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024. Sebelum kita masuk ke temuan, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sekali atas kerja keras Bapak Ibu semua. Alhamdulillah jenjang SMP pada tahun anggaran 2024 itu telah diperiksa oleh BPK dan sampai saat ini tidak ada temuan. Tidak ada temuan sama sekali. Terima kasih sekali atas kerja kerasnya Bapak Ibu. Kemudian masih ada temuan juga tapi bukan di jenjang SMP. Nah, temuannya itu di jenjang SD dan PAUD Bapak Ibu. Di jenjang SD dan PAUD ada
Bagaimana? Ketidaksesuaian anggaran. Oh. Aku komit kok. Ya, aku udah ngambil. Ya, lo kwitansi. Ya, sudah. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada suara yang masuk. Kita lanjutkan ya. Yang jenjang SMP alhamdulillah tidak ada temuan sama sekali Bapak Ibu. Terima kasih atas kerja kerasnya dan semangatnya dalam mengerjakan dana POS 2024. Tapi masih ada temuan di jenjang SD dan PAUD. Nah, temuannya adalah ketidaksesuaian anggaran SIPD dan juga ARKAS 2024 pada jenjang SD dan PAUD. Ketidaksesuaian SIPD. SIPD itu apa? SIPD itu adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Nah, istilah sederhananya itu ARKAS-nya dinas-dinas. Sederhananya gitu, ARKAS-nya Pemda. Nah, dinas-dinas itu punya aplikasi sendiri namanya SIPD. Nah, jadi ada temuan itu menurut laporan BPK yang diinput di SIPD dengan yang diinput di ARKAS itu berbeda. Nah, kemarin SD dan PAUD akhirnya mendapat dikenakan pemeriksaan lanjutan. Sepertinya ada sanksi harus mengembalikan anggaran yang tidak sesuai itu. Kemudian untuk tahun ini, untuk tahun ini diberikan rekomendasi melakukan integrasi antara ARKAS, MARKAS, dan SIPD. Maksudnya gimana integrasi ARKAS, MARKAS, SIPD? Integrasi artinya data itu dikirim Bapak Ibu, sekali kirim. Jadi data itu mengalir dari ARKAS, MARKAS, ke SIPD. Lah emang selama ini gimana? Selama ini ARKAS sudah dikirim ke MARKAS. Nah, pada saat MARKAS ke SIPD itu selama ini kami inputnya manual. Dinas menginputnya secara manual. Kenapa kok input manual, Mas? Karena pada batas waktu yang telah ditetapkan oleh BPKAD, sekolah itu belum mampu menyelesaikannya. Kalau di SMP insya Allah sudah hampir 100% kalau menurut saya. Saya ingat saya itu sudah 90 sekian persen, masih ada hanya 1-2 sekolah yang belum selesai. Tapi di jenjang SD dan PAUD masih cukup banyak. Akhirnya tahun kemarin kita juga belum berhasil melakukan integrasi. Nah, karena adanya NHP BPK, maka integrasi itu diharapkan dilaksanakan secepat mungkin pada anggaran perubahan. Karena kalau tidak dilaksanakan tahun depan itu akan menjadi temuan lagi dan bukan tidak mungkin BPK akan pemeriksaannya semakin intensif karena temuan yang tahun kemarin belum ditindaklanjuti. Nah, tadi yang pertama yang membuat anggaran perubahan berbeda itu adalah percepatan program kerja bupati, yang kedua NHP BPK. NHP BPK membuat kita harus melaksanakan integrasi antara ARKAS, MARKAS, dan SIPD. Kemudian Bapak Ibu untuk anggaran perubahan tahun 2025 ini dipercepat. Berdasarkan dua hal tadi di depan, maka anggaran perubahan itu harus dipercepat. Batas input anggaran perubahan SIPD adalah minggu kedua Juni 2025. Nah, ini kami mendapat info dari BPKAD, Pak Ibu. Kemudian batas akhir sekolah mengajukan pengesahan anggaran perubahan adalah minggu pertama Juni 2025. Nah, karena data itu langsung diintegrasikan, Pak Ibu, langsung dikirim dan karena data itu langsung dikirim Bapak Ibu, langsung mengalir dari ARKAS, MARKAS ke SIPD, maka itu sepertinya kalau diucapkan itu terdengar sederhana. Yo, tinggal klik kirim Thomas langsung jadi. Sepertinya begitu, tapi tidak semudah itu Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah harus lengkapnya semua satuan pendidikan. Jadi ini sampai mana ini nggak bisa masuk Zoom nih. Nanti biar ikut rekaman aja. Ada syarat khusus yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke SIPD. Nah, salah satunya adalah seluruh satuan pendidikan harus selesai, Pak Ibu, harus selesai
mengirim data, mengirimkan pengesahan dari Arkas ke Markas. Nah, itu kan sejak jane yo nggak sulit-sulit banget ketika Bapak Ibu mengerjakannya tepat waktu. Tapi mengerjakan tepat waktu ini yang butuh beberapa hal di belakangnya ya, istilahnya nggak terus tepat waktu kan tinggal tepat waktu. Iya, untuk sekolah yang polanya sudah terbentuk, untuk sekolah yang sudah ritmanya sudah bagus, itu sangat mudah Bapak Ibu mengikuti pola ini. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang belum bisa selesai tepat waktu gitu. Kemudian karena ini minggu kedua Juni harus selesai dari Markas ke SIPD, jadi input melakukan pengesahan anggaran dari Arkas ke Markas itu harus selesai di minggu pertama Juni 2025. Kita belum tahu nanti pada saat tanggal-tanggal itu apakah ada aplikasi error dan lain sebagainya, karena jujur saja di SIPD pun juga masih pengembangan dan masih ada 1-2 istilahnya kendala-kendala yang kadang juga menghambat di akhir-akhir waktu, Pak Ibu. Maka alangkah baiknya, alangkah memudahkan kita semua jika semua sekolah itu selesai di minggu pertama Juni. Gitu. Kemudian apa sih prasyarat Arkas agar bisa melaksanakan anggaran perubahan? Ada syaratnya, Pak Ibu. Yang pertama adalah ketika anggaran perubahan itu nanti kita setting di Juni, maka Bapak Ibu Satuan Pendidikan harus menyelesaikan BKU sampai dengan bulan Mei 2025. Kemudian, yang kedua, Satuan Pendidikan menyusun draft anggaran perubahan. Syaratnya sangat sederhana, 2 hal ini Bapak Ibu. Sederhana ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan BKU sampai April. Tapi jadi koyok dinas ki koyok kemerungsung, nyusu-nyusu dan lain sebagainya. Kalau jenengan belum mengerjakan BKU sama sekali Bapak Ibu. Itu. Istilahnya berat dan ringan itu tergantung progresnya panjenengan saat ini. Nah, untuk mengaktifkan anggaran perubahan nanti setelah BKU bulan Mei selesai, nanti di tanggal 1 Juni bisa ditutup, menunggu Jagir, menunggu bunga Jagir dan admin jika SMP swasta. Nah, itu tanggal 1 Juni bisa ditutup, langsung mengaktifkan anggaran perubahan. Kemudian kondisi saat ini Bapak Ibu, ini saya tambahkan keterangan ya. Per tanggalnya itu bukan tanggal hari ini tapi tanggal berapa ya? 9 Mei. Oh, 8 Mei malam. Berarti 8 Mei. Saya edit dulu. Data per 8 Mei 2025. Nah, kondisi saat ini Bapak Ibu, kita coba buka. Untuk yang sudah melakukan tindak lanjut setelah hari Jumat lalu itu saya share ke kepala sekolah. Mungkin Bapak Ibu mohon maaf jika datanya belum kami perbarui karena ini data memang per tanggal 8 Mei. Silakan diabaikan saja Bapak Ibu jika sudah menindaklanjuti. Nah, jika belum, nah ini mohon menjadi perhatian bersama ya. Untuk SMP negeri Bapak Ibu sampai sekarang, sampai tanggal 8 Mei itu, 8 Mei malam itu, tinggal 12 sekolah yang belum menutup BKU bulan April. Kemudian semua sekolah belum menutup BKU bulan Mei. Nah, kalau di persentase BKU bulan April telah ditutup sebanyak 80%. Nah, ini terima kasih sekali Bapak Ibu SMP negeri karena memang kerja kerasnya luar biasa Bapak Ibu. Setiap bulan kami laksanakan verifikasi, setiap bulan kami cek. Jadi di akhir bulan sebelum ganti bulan itu untuk SMP negeri sudah kami periksa SPJ-nya. Nah, untuk SMP swasta karena kami masih keterbatasan personil belum bisa kami laksanakan seperti SMP negeri. Kami coba untuk merancang nanti di semester 2. Semoga ada tambahan personil ya jika memungkinkan nanti kami coba verifikasi juga dengan SMP swasta. Namun jika belum memungkinkan ya seperti biasa mengikuti jadwal yang istilahnya tidak bisa dipastikan waktunya ya untuk SMP swasta. Tapi terus apakah karena SMP negeri itu diverifikasi tiap bulan terus SMP swasta
buat BKU-nya teko 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu Mas. Ya tidak. BKU itu ya dibuatnya tiap bulan Bapak Ibu. Karena di Arkas pun menutup BKU itu setiap bulan. Untuk SMP negeri ini mohon maaf tidak perlu kami bacakan karena kemarin banyak sekolah yang sudah menindaklanjuti dan sudah konfirmasi ke kami. Nanti tinggal 1 bulan lagi, bulan 4, tinggal bulan 5 nanti yang eh, sedang dikerjakan dan nanti diverifikasi di akhir bulan. Saya yakin SMP negeri ini sudah siap di awal di awal Juni. Nah, untuk teman-teman yang SMP swasta ini ada beberapa yang PR-nya agak lumayan banyak. Oke, kita buka. Kalau dari presentase ini, Pak Ibu, yang SMP negeri penyelesaian PKU April saat ini SMP negeri sudah 80%, kemudian SMP swasta baru 19%, Pak Ibu. Nah, ini PR-nya yang saya bilang PR-nya agak lumayan banyak itu karena ini. Coba kita lihat, ini SMP yang top list-nya ini cukup banyak ya. Di top list itu ada 24 sekolah yang belum menutup BKU bulan Januari. Nah, ini gimana mau perubahan Bapak Ibu kalau BKU Januari aja belum dikerjakan. Itulah kenapa kami mengingatkan di grup Bapak Ibu segera kerjakan BKU, karena ya itu ketika ada sesuatu yang mendadak dari Pemda itu kita tidak bisa istilahnya kita tidak bisa menunggu lagi Bapak Ibu. Nah, kalau Pemda yang sudah menginstruksikan itu sudah dari Bupati, ya kita mau nggak mau kita harus segera menindaklanjuti. Ini ada lumayan banyak SMP PGRI Bandongan, Muhammadiyah Borobudur, Muhammadiyah Dukun, Ma'arif Murabak, Kartika 7, Kartika 12, Ma'arif Mungkit, Muntilan, Ihyaul Ulum, Trisula Muntilan, Al-Albab, Al-Husain, Muhammadiyah Salam, Trisula Salam, Persatuan Salaman, Sultan Agung Salaman, SMP IT Harapan Insan, SMP Muhammadiyah 1 Sawangan, SMP Muhammadiyah Payaman, SMP IT Ada, SMP Al-Falah Cendekia, SMP IT Al-Umar Markus Bekas Rumbung, SMP Birul Umma, SMP Al-Ma'rufiyah, SMP Al-Qadiriyah. Ini yang PR-nya lumayan banyak Bapak Ibu. Kalau SMP lain gimana Mas ya? Ini kita lihat aja datanya Bapak Ibu. Masih ada yang baru Januari, ada yang sudah Februari, ada yang Maret, ada juga yang April juga sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu untuk SMP yang sudah menyelesaikan ini, ada 14 SMP sudah menyelesaikan BKU April. Nah, artinya dia mengerjakannya tepat waktu, Bapak Ibu. Padahal banyak sekali yang belum sesuai dengan waktunya. Kami harus mengingatkan berkali-kali, Bapak Ibu. Sudah kami sampaikan ke kepala sekolah di kesempatan kemarin hari Jumat. Untuk sekolah ini mohon segera menutup BKU. Tapi sekolah yang lain juga masih banyak kekurangan. Nah, ini mohon segera menindaklanjuti. Karena Bapak Ibu untuk membuka perubahan ya harus selesai BKU sampai bulan Mei. Terus kapan Mas waktunya? Kapan waktunya? Waktunya adalah nanti di akhir Mei Bapak Ibu sudah harus selesai BKU bulan Mei. Karena di awal Juni ya kita sudah membahas anggaran perubahan Bapak Ibu. Lah Mas misalkan anggaran nanti saya di akhir Mei saya nggak selesai, gimana? Nah, nanti kalau memang jenengan tidak selesai kita ambil langkah yang lain yang darurat. Pokoknya harus selesai Bapak Ibu. Kita kalau sudah Pemda yang sudah memberi instruksi itu kita nggak bisa mengelak lagi karena itu sudah lewat melalui instruksi Bupati dan lain sebagainya kita nggak bisa mengelak lagi mau nggak mau ya tetap harus selesai. Nanti kita coba cari cara supaya jenengan selesai. Terus misalkan kita paksakan selesai, apakah ada resiko Mas? Ada. Resikonya ditanggung siapa? Ditanggung sekolah, Pak Ibu. Mohon maaf. Kalau kami nggak bisa untuk memberikan kelonggaran, kalau Pemda sudah kayak gitu kita nggak bisa, Pak Ibu. Misalkan nanti anggaran perubahan harus dilaksanakan, ya udah saya minta selesaikan BKU-nya apa adanya dulu. Nanti misalkan perlu pergeseran ya silakan pergeseran. Tapi tetap untuk anggaran perubahan harapannya selesai tepat waktu di awal Juni ya Pak Ibu. Nah, supaya bisa selesai di awal Juni, BKU akhir Mei selesainya di akhir Mei. Gitu. Kemudian ada langkah percepatan yang telah dilaksanakan oleh distrik. Yang pertama adalah terus berkoordinasi dengan BPKAD. Ini kami terus berkoordinasi Bapak Ibu kemarin
kami sampaikan juga tentang dashboardnya Markas. Nah, terakhir BPKAD akan membuatkan surat dan mungkin diberikan penekanan untuk sekolah karena memang yang masih belum pernah melaksanakan prosedur ini itu integrasinya. Nah, integrasi itu sangat bergantung kepada Bapak Ibu di satuan pendidikan. Dinas tinggal klik, saya tinggal klik Bapak Ibu, tinggal 2 kali klik kirim ke penanggung jawab, kirim ke BPKAD, kirim ke SIPD, udah 2 kali selesai. Tapi untuk mencapai 2 klik itu harus selesai semua sekolah Bapak Ibu. Semua sekolah harus sudah melaksanakan pengesahan anggaran perubahan. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi prasyarat dan menyelesaikan anggaran perubahan. Tadi prasyaratnya sudah saya sampaikan Bapak Ibu, menyelesaikan BKU sampai bulan Mei 2025. Kemudian menyelesaikan anggaran perubahan nanti waktunya di awal Juni. Kemudian yang ketiga memfasilitasi untuk penyelesaian input dan des pada awal Juni 2025. Ini kami rencanakan Bapak Ibu jika tidak ada halangan, nanti kami mengundang Bapak Ibu di awal Juni, itu sekitar tanggal 4 dan 5. Jika tidak ada halangan, kami mengundang Bapak Ibu untuk di des. Nah, kemarin saya bilang ke pimpinan, Pak ini apakah kita undang terus input bersama atau bagaimana? Pimpinan menyampaikan input saja di rumah, di sana kita tinggal ngedes, itu katanya. Jadi inputnya dari satuan pendidikan di sekolah pas tanggal 4 dan 5 itu sudah tinggal pengesahannya aja, istilahnya sederhananya seperti itu. Itu mepet sekali Mas, apakah bisa dilaksanakan seperti itu? Sebenarnya bisa Bapak Ibu ketika jenengan ya tadi menyicil laporannya itu ya memang dikerjakan dari awal. Ketika jenengan dari bulan Januari belum ya nanti mungkin agak keteteran. Nah, agak keteteran ini yang harus kita fasilitasi di hari itu ya. Yang lain harapannya tinggal pengesahan dan selesai. Jadi nanti ya Bapak Ibu di awal Juni 2025 nanti di sekitar tanggal 4 dan 5 insya Allah akan kami undang. Tapi ya kita melihat dulu nanti kondisinya seperti apa. Semoga bisa tepat waktu pada tanggal tersebut. Kemudian langkah percepatan pada satuan pendidikan. Satu, berkoordinasi bersama stakeholder sekolah dalam menyusun RKA perubahan 2025. Ini sudah kami umumkan ya di grup bendahara dan juga kepala sekolah. Juga kepala sekolah kami sosialisasikan waktu ada kegiatan di Ki Hajar hari Jumat lalu. Kemudian untuk membahas, Bapak Ibu, untuk membahas bersama stakeholder sekolah dalam menyusun RKA perubahan. Nah, caranya gimana Mas? Saya kan sederhana Bapak Ibu ketika jenengan bingung kegiatannya ini mau nanti yang barang jasa ini nanti kegiatan jadi enggak itu sudah bisa di nomor 2 kan dulu. Yang nomor 1 adalah anggaran belanja modal. Nah, anggaran belanja modal itu jenengan bisa memastikannya sejak sekarang itu sudah bisa dan itu tidak sulit Bapak Ibu. Tinggal jenengan lihat aja anggaran modal, terus nanti yang mau ditambah berapa, yang mau dikurangi berapa, yang mau dihapus berapa, yang mau dilanjutkan berapa, yang sudah dibelanjakan berapa, itu gampang Bapak Ibu. Misalkan anggaran modal udah 100 juta, saya mau beli 10 set PC misalkan. Nah, oh ternyata nanti saya mau beli LCD Mas, nggak jadi. Kita LCD-nya rusak, udah nggak bisa diperbaiki. Nah, tinggal dirubah aja di anggaran perubahan. Nanti yang menyesuaikan itu barjasnya Bapak Ibu. Anggaran barjas itu tinggal nanti menyesuaikan ketika anggaran modal itu sudah fix, sudah apa ya namanya, sudah terhitung. Nah, kalau modal sudah terhitung, modal alat mesin dan juga modal aset tetap lain, itu tinggal gampang Bapak Ibu, tinggal barjasnya menyesuaikan. Nanti masalah kegiatan ini jadi apa enggak, nanti anggaran ini jadinya berapa. Nah, barjas bisa melakukan pergeseran saat bulan-bulan pergeseran. Yang hanya sekali ini kesempatan di anggaran perubahan itu, ya belanja modal itu yang harus difikskan Bapak Ibu, sama seperti anggaran penetapan. Belanja modalnya dulu, nanti barjasnya diikutkan anggaran ATK dulu, nanti misalkan ada kegiatan, nah silakan dirubah lagi saat pergeseran. Apakah itu diperkenankan, Mas? Sebenarnya kalau diperkenankan atau tidak, itu sebenarnya kami di Dinas Pendidikan itu kalau menyusun anggaran itu ya sudah harus fix. Tapi karena di satuan pendidikan itu belum terbiasa dengan pola itu, mungkin kami masih memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk seperti itu. Yang penting kita
mengikuti dulu ritmenya penganggaran di Pemda seperti apa. Nah, nanti sambil berjalan sambil diperbaiki prosesnya, Bapak Ibu. Kemudian memastikan satuan pendidikan menyelesaikan BKU Mei pada akhir bulan Mei. Nah, ini yang tadi saya bahas, yang tadi kami bahas terus-terusan Bapak Ibu. BKU Mei selesai di akhir Mei. Kalau nggak selesai, nanti di awal Juni nggak bisa perubahan. Nah, Mas, misalkan tanggal 4 itu saya datang, tapi saya belum selesai BKU sampai Mei. Nanti saya suruh nutup BKU sampai Mei. Nggak ada isinya, nggak apa-apa. Nanti terus saya suruh hapus lagi. Yang penting jangan perubahan selesai. Lah, resikonya apa, Mas, kalau seperti itu? Resikonya nanti kalau ada sisa anggaran, itu nggak bisa digunakan. Nah, sisa anggaran nggak bisa digunakan, terus jadi apa, Mas? Jadi silpa. Jadi silpa itu terus gimana? Silpa itu sisa anggaran, Pak Ibu. Sederhananya saya lupa kalau apa singkatannya apa, tapi sederhananya silpa itu sisa anggaran. Nah, silpa itu dia akan memotong penyaluran tahun berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan resiko ada di sekolah karena ketika jenengan tidak selesai, nah ya udah sisa anggaran Januari sampai Mei itu kita nggak bisa mengambil, Pak Ibu. Kita nggak bisa mengambil, terus ya jadi silpa gitu. Nah, saya nggak mau ada silpa, selesaikanlah BKU sampai akhir Mei, Pak Ibu, sederhana. Kalau jenengan mengikuti polanya sudah dari awal setiap bulan ditutup, wah itu nggak sampai seperti itu kok, Pak Ibu. Kemudian sekarang juga masih ada waktu yang sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 14 masih ada 2 minggu lagi untuk menyelesaikan PKU eh, sampai bulan Mei. Saya yakin kalau sekolah yang sudah setiap bulan itu nggak begitu kesulitan, tapi saya juga yakin sekolah yang tidak mengerjakan dari awal tahun itu dia merasa bahwa dia bisa mengerjakan itu dalam waktu yang singkat gitu. Kalau dia butuh waktu yang banyak, pasti dia kerjakan dari awal dong. Kalau dia nggak dikerjakan dari awal, ya mungkin dia emang kecepatannya sudah sangat bagus, jadi menyelesaikan PKU nggak butuh banyak waktu. Mungkin seperti itu ya, Pak Ibu ya. Kemudian memastikan satuan pendidikan menyelesaikan input RKA perubahan ARKAS pada awal Juni 2025. Ini yang tadi kami sampaikan, kami bahas. Nanti di awal Juni, Bapak Ibu, kita undang untuk menyelesaikan input. Nah, tapi harapan dari pimpinan, datang tinggal di desk. Datang pengesahan, cek, selesai. Udah, gitu aja. Harapan pimpinan seperti itu. Kalau ada yang masih menginput di sana, ya udah, biarkan yang menginput itu. Jadi, tapi mayoritas sekolah, harapan dari pimpinan adalah tanggal 4 dan 5 itu sudah tinggal di desk. Gitu. Kemudian, sebelum ke penutup, saya mungkin menyampaikan informasi untuk bendahara yang baru. Mungkin dia belum familiar dengan apa itu anggaran perubahan dan lain sebagainya. Materinya mana ya? Buat tutorial aja. Untuk Bapak Ibu yang masih belum tahu apa itu anggaran perubahan, ini ada tutorial sedikit, tapi ini tidak menjelaskan banyak hal, Pak Ibu. Maaf, itu tidak menjelaskan secara utuh lengkap, dia menjelaskan secara teknisnya. Teknisnya tutorial anggaran perubahan. Nah, ini ada Bapak Ibu, tutorial anggaran perubahan ARKAS 4. Di sini Bapak Ibu bisa nanti ditonton YouTube ya ini ya. Ini YouTube, tinggal Bapak Ibu Assalamualaikum Nah, dan seperti ini. salam sejahtera bagi kita semua. Nanti ditonton aja langkah untuk melaksanakan anggaran perubahan. Jadi kalau mau nonton rekaman lengkapnya ada di sini, di bawah juga ada di YouTube tadi, di sosialisasi anggaran perubahan. Nah, di sini saya membahasnya lebih lengkap, Nanti angka yang terkait, tapi ini versi ARKAS lama. Sebenarnya untuk poin anggaran perubahan itu Bapak Ibu bedanya apa dengan yang anggaran pergeseran? Kalau pergeseran adalah di ini syarat anggaran perubahan sama akhir tahun itu belum, tutorial anggaran perubahan ada di sini. Nah, nanti dibuka aja Bapak Ibu, ada rekaman Zoom yang dulu juga ada. Kalau tutorial singkatnya ini Bapak Ibu, langkah melaksanakan anggaran perubahan di ARKAS seperti apa? Cari aja di Linktree, kemudian tutorial anggaran perubahan ARKAS 4. Nah, secara sederhana Bapak Ibu, kalau anggaran pergeseran itu dia hanya dalam satu rumpun rekening. Nah, rumpun rekening itu apa? Barjas, sama Barjas, modal alat mesin dengan modal alat mesin,
modal as tetap dengan modal tetap dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian kalau di anggaran perubahan bisa lintas rumpun rekening. Barjas ke modal as tetap, barjas ke modal alat mesin dan ke barjas misalkan. Dan sebalik-baliknya, Bapak Ibu, dari 3 rekening itu, dari 3 rumpun rekening itu bisa saling silang antar rumpun rekening bisa saling menggeser. Perbedaannya hanya itu. Kemudian yang satu lagi yang membedakan adalah ada kesempatan untuk mengambil sisa anggaran. Nah, mengambil sisa anggaran itu saat anggaran perubahan. Caranya gimana Mas mengambil sisa anggaran? Ini ada tutorialnya Bapak Ibu. Tutorial anggaran perubahan harga tempat di sini. Yang penting jenengan sekarang selesaikan dulu prasyaratnya. Nah, kalau prasyaratnya sudah selesai, nanti anggaran perubahan bisa buka tutorial ini. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk paparan sih mungkin hanya itu saja Bapak Ibu, tidak terlalu banyak. Apakah ada pertanyaan? Silakan di-unmute. Oke, kita jawab pertanyaan yang dari resen dulu ya. Silakan di resen, nah terus di-unmute. Saya bantu unmute. Oh, nggak bisa tak unmute nih. Nggak bisa. Oh, ini sudah di... Bentar. Miftahul Jannah, boleh di-unmute? Oh, nggak bisa ya? Kayaknya. Nah, ini siapa nih? Logonya itu diklik bisa nggak? Halo? Halo, Miftahul saya Jannah? Pak. Ya. Ya, mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Mulai bulan Maret kemarin itu kan di saldo yang dana lainnya itu pokoknya ketika saya mau cetak BKU tapi yang semua sumber dana itu kan yang dana lainnya tidak bisa masuk. Lalu untuk selanjutnya apakah tetap ditutup saja tapi nanti saldo yang di BKU itu dikurangi dengan dana lainnya. Maksudnya tipen nggih, Pak. Pokoknya itu Ya, oke, saya paham. seperti yang kulo tanyakan ke jenengan kemarin itu, Pak. Jadi kalau saya cetak yang semua sumber dana itu malah minus. Tapi ketika saya hanya cetak yang bulan itu saja, yang dana reguler itu ada saldonya. Tapi yang dana lainnya tidak masuk ke saldonya itu, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Oke ya, saya coba jawab dulu. Terkait kasus BKU lainnya yang menjadi minus, menjadi selisih di SMP swasta. Itu kami telah berkoordinasi Bapak Ibu dengan admin pusat, adminnya Kemdikbud. Kalau sekarang Kemdikdasmen ya, adminnya Kemdikdasmen, bahwa kesalahan itu terjadi saat update aplikasi. Nah, itu sudah dicek oleh sana dan akan mereka mencoba menyelesaikan isu itu, permasalahan itu pada update berikutnya. Begitu. Nah, terus update berikutnya kapan, Mas? Kami belum tahu, Bapak Ibu. Kita menunggu info dari Kemdikdasmen. Kemudian, terus saya harus gimana ini PKU-nya? Nah, sementara ini, Bapak Ibu, panjenengan lanjut saja yang reguler. Nah, kalau yang lainnya dilanjut, boleh nggak, Mas? Boleh. Cuman nanti saldonya ya tetap seperti itu, tetap masih ada selisih gitu. Untuk ngeceknya gimana Mas? Ngeceknya jenengan silakan di tadi cara yang tadi bisa secara manual dikurangi anggarannya, angka apa namanya saldo akhir dikurangi saldo lainnya nanti harusnya sesuai gitu. Kalau ada permasalahannya saldonya kok dikurangi kalau saldonya kelebihan apa kekurangan ya lihat kondisinya dulu. Kalau yang lapor ke kami itu SMP Santa Maria itu saldonya kurang.
Nah, kurangnya itu adalah di anggaran lainnya. Nah, kalau saldonya kurang berarti tinggal di jumlah angka lainnya. Kalau klop ya sudah berarti sudah klop begitu. Sementara ini kami juga belum bisa mengatasi Bapak Ibu, tapi kami sudah berkoordinasi dengan pusat dan akan diselesaikan pada saat update aplikasi berikutnya. Nah, kita tunggu saja nanti update-nya seperti apa. Sementara ini panjenengan boleh melanjutkan input BKU-nya. Begitu. Cukup jelas? Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Cukup jelas. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Oke. Dari sekolah lain, adakah yang ingin bertanya? Yang di chat. Saya buka dulu. Kalau belum ada yang bertanya, kami buka pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan dari SMP Trisula Muntilan. 1. Kendala di BKU tidak bisa memasukkan laporan pengembalian dana bos tunai ke bank. Oh, ini laporan pengembalian dana bos tunai ke bank. Nah, kita harus lihat dulu untuk SMP Trisula ya, pertanyaan nomor 1. Kita harus lihat dulu saldo yang dikembalikan itu, saldo silpa reguler atau lainnya. Kalau itu lainnya, ya nanti tinggal di penerimaan transfer, itu sudah otomatis di bank, saldonya seperti itu kalau di lainnya. Kalau di reguler, itu silahkan diklik penatausahaan, lalu tombolnya di mana ya, di kanan bawah agak tengah, di bawah bulan-bulan BKU, itu ada tombol perbarui data BKU. Nah, klik itu terus sesuaikan posisinya, posisi di awal tahun. Posisi silpa di BKU 2025 itu posisi tanggal 1 Januari. Silakan panjenengan menyesuaikan itu posisinya ada di bank atau di tunai. Jika ada di tunai ya udah diperbarui silpa itu klik atau isikan kolom tunai. Kemudian simpan. Kalau sudah saya perbarui gimana Mas? Nah, kemarin sudah pernah misalkan. Itu silakan diklik tombol perbarui, terus ada tombol lagi perbarui di atas, perbarui data. Nah, itu klik lagi untuk mengubah posisi silpa. Begitu, nanti mohon disesuaikan aja Bapak Ibu, posisi silpa di tunai atau di lainnya. Maaf, di tunai atau di bank. Nah, itu kalau untuk silpanya di reguler. Kalau di lainnya tadi tinggal penerimaan, tambah penerimaan transfer, itu sudah masuk ke bank. Begitu. Kalau misalkan itu terpecah-pecah Mas, nah kalau terpecah-pecah itu kita harus cek ya Bapak Ibu ya, mendingan Bapak Ibu ke sini atau WA saya nanti kita cek bareng-bareng itu saldonya gimana, di tunai atau di maaf itu di reguler atau di lainnya terpecah-pecah, ada yang reguler ada yang lainnya tapi store-nya jadi satu, itu ada berbagai macam kasus. Nah, itu harus pendampingan lebih lanjut Bapak Ibu. Kalau untuk kondisi yang di reguler semua ya tinggal tadi perbarui data BKU. Lainnya semua tinggal tambah penerimaan di BKU lainnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Setiap mau transaksi, OTP di checker tidak muncul. Jika mau muncul sudah berjarak 6 jam jadi transaksi gagal. Kok gitu ya? Ini mohon maaf kami baru tahu ini kalau ada kasus transaksi sampai dengan jarak 6 jam. Biasanya sih nggak ada sampai 6 jam ya Bapak Ibu ya. Nanti kendala apa ya? Kalau ini kami hanya bisa menyarankan Bapak Ibu konsultasi dengan Bank Jateng cabang yang mengampus sekolah panjenengan. Boleh melalui WhatsApp, boleh boleh berkunjung langsung ke kantor Bank Jateng. Tapi biasanya PIC-nya itu bisa dihubungi lewat WhatsApp Bapak Ibu. Dan kasus ini mohon maaf kami baru menemui kali ini sampai berjarak 6 jam. Kalau kemarin itu ada yang agak lama terus pas aplikasi error. Nah, maksudnya gimana Mas kalau aplikasi error? Kalau aplikasi error artinya banyak sekali yang mengalami hal tersebut. Nah, kalau kondisi normal, aplikasi normal tidak sampai seperti ini. Nah, ini perlu dicek juga ini kondisinya 1-2 hari saja atau selalu seperti ini. Kalau selalu seperti ini, nah itu mungkin konsultasi dengan Bank Jateng. Kalau hanya 1 hari, 2 hari, terus besoknya udah lancar, sepertinya itu karena pada saat itu aplikasi sedang error.
Begitu. Kemudian, panitia ujian membutuhkan jet printer segera karena tanggal 2 Juni sudah pengumuman. Namun di Arkas tidak dianggarkan, sedangkan perubahan masih di bulan Juni. Bagaimana solusinya bagaimana? Oke. Pertama, tidak harus beli printer yang pertama. Lah saya butuh ngeprint gimana, Mas? Ya kalau jenengan sanggup anggarannya, maaf. Kalau anggarannya masih memungkinkan untuk membeli printer, silahkan. Tapi kalau tidak ada di anggaran, gimana, Mas? Tidak harus beli printer, Bapak Ibu. Boleh ke percetakan, ke fotokopian, boleh. Itu bisa juga. Tapi saya butuh printer, Mas. Nah, anggarannya ini belum bisa. Wong Juni pergeserannya. Kalau memang mendesak, Bapak Ibu, boleh dikomunikasikan dengan rekanannya. Nanti jenengan bisa transaksi melalui Siplah, kemudian pada tanggal penyelesaian itu diganti bulan Juni. Gantilah di minggu kedua Juni gitu misalkan. Nanti barang itu akan datang, tapi pembayaran jenengan bisa dilaksanakan di bulan Juni. Begitu. Tapi kembali lagi, kalau di Arkas belum ada ya nggak bisa juga. Misalkan printernya tidak ada yang di anggaran tidak ada sama sekali ya nggak bisa juga transaksi Siplah begitu. Nah, terus ini kalau mau darurat sudah mau gimana Mas tadi tidak harus beli printer, boleh sementara ini menggunakan jasa percetakan. Tahun depan beli printer. Kalau darurat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau jenengan mau memaksakan harus beli printer tapi anggaran belum ada ya nggak bisa Pak Ibu. Beli di Siplah kalau nggak ada di anggaran kan juga nggak bisa. Begitu. SMP Trisula Muntilan sudah cukup jelas atau masih perlu penjelasan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Kemudian pertanyaan dari SMP Islam Sudirman Salaman. PKU Mei harus ditutup akhir Mei, sementara Mei belum pergeseran. Lalu apakah pergeseran bisa dilakukan di Mei itu Pak atau bagaimana? Nah, pergeseran SMP Islam Sudirman. Ini kami harus tahu dulu nih, jenengan bulan April sudah pergeseran apa belum? Kan pergeseran di bulan-bulan genap. Kalau jenengan ada kondisi tertentu, mungkin kami masih bisa mempertimbangkan silakan pergeseran di Mei. Nah, misalkan Aprilnya belum dipakai, silakan di Mei. Tapi kalau sudah pergeseran di April ya sudah nggak bisa, Pak Ibu. Terus gimana kalau belum pergeseran? Nah, kita lihat dulu kasusnya. Nanti kalau memang jenengan belanja tapi tidak ada di anggaran, ya itu bukan salah pergeseran, itu salah jenengan yang belanja gitu. Nanti kita lihat dulu kasusnya ya SMP Islam Sudirman. Mungkin kalau ada kondisi tertentu bisa di WA-kan ke saya. Itu yang jelas kalau secara prosedur seperti itu, pergeseran di bulan-bulan genap. Pergeseran di bulan-bulan genap, Pak Ibu. Kemudian apa namanya? Kalau di Mei butuh pergeseran ya tentu belum bisa. Nanti dilaksanakan di Juni sekaligus perubahan. Begitu. Oh, ada lagi. Oh, SMP Musalaman beda, Mang. SMP Islam Sudirman begitu ya. Nanti jika memang ada kasus tertentu boleh ditanyakan saya lewat WA atau mau dikonfirmasi sekarang juga boleh. Silakan. SMP Islam Sudirman. Halo, SMP Islam Sudirman Salaman. Iya, Pak. Itu kan biasanya kalau Mei itu pergeseran itu kan listrik sama air. Kalau selain itu tidak ada. Nah, itu kan kalau BKU harus Mei harus itu berarti harus pergeseran atau nanti bisa di Juni itu. Nah, kasusnya gimana? Punya jenengan itu anggarannya maksudnya sekarang di tanggal 14 ya. Apakah sudah dibayar? Kalau listrik belum, listrik air belum. Nah, nanti jenengan cek di anggaran dulu. Cek di Arkasnya dulu bulan Mei. Anggaran itu apakah kurang atau lebih? Anggaran listrik, air, dan lain sebagainya bulan Mei itu kurang atau lebih?
Kalau kurang, nah nanti solusinya beda. Kalau lebih, biarkan saja, di-input saja, nanti diambil sisanya pada saat perubahan bulan Juni. Iya, Pak. Itu kalau anggarannya lebih. Kalau anggarannya kurang nanti ya terpaksa harus ditalangi dulu dengan uang yang lain. Nanti bulan Juni dianggarkan secukupnya, kemudian baru di-input BKU bulan Juni. Begitu. Berarti intinya misal nanti masih ada anggarannya belanjanya itu kurang dari anggaran, berarti kan bisa diinputkan BKU dan BKU bisa ditutup gitu nih, Pak? Bisa, betul. Betul. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Sebelum kita lanjut pertanyaan berikutnya, kami ingatkan Bapak Ibu ya, untuk menyelesaikan BKU itu bukan berarti BKU harus ditutup di akhir Mei, tidak. Tapi BKU sudah tinggal nutup gitu loh, sudah selesai, inputnya tinggal menunggu jagir. Nah, jagir itu kan keluarnya tidak pasti Bapak Ibu, kadang di tanggal 29, kadang 30, atau 31 itu tanggal akhir-akhir bulan lah. Kalau paling aman itu menutup BKU di tanggal 1 Juni. Nah, itu kalau 1 Juni itu hari Minggu ternyata, nah nanti di tanggal 2 aja, tanggal 2 cek CMS-nya, jagirnya sudah keluar, silakan diproses, input, lalu ditutup BKU-nya di tanggal 2 Juni. Nah, setelah ditutup, silakan melanjutkan anggaran perubahan. Gitu. Kemudian SMP Salaman belum bisa menutup BKU April dikarenakan belanja modal barang baru datang di bulan Mei awal bulan. Transaksi belanja Sipla kebetulan di atas tanggal 20. Pertanyaan saya, apakah Pak Anas akan membuka pergeseran di bulan Mei ini? Tidak. Pertanyaannya kok gitu ya. Kalau apakah membuka pergeseran, jawabannya tidak. Kalau jenengan transaksi Sipla, itu tanggal masuk PKU-nya tanggal apa Bapak Ibu? Ada yang bisa membantu nggak? Tanggal masuk PKU-nya itu tanggal apa? Sebenarnya tidak hanya Sipla sih, semua transaksi. Tanggal masuk PKU itu tanggal apa ya? Pembayaran. Transfer. Transfer. Betul, betul. Terima kasih yang sudah membantu. Tanggalnya itu tanggal transfer, Pak Ibu, tanggal pembayaran. Jadi misalkan jenengan pesan Sipla sekarang nih, tanggal 14 Mei. Barang datangnya telat, terus transfernya nanti bulan Juni, berarti masuk PKU-nya bulan Juni. Begitu. Kalau seperti ini, modal baru datang di awal Mei, transaksi belanja Sipla kebetulan di atas tanggal 20. Nah, terus 20. Nah, ini 20-nya 20 April ya harusnya. Kalau memang itu masuknya transfernya di bulan Mei, ya udah anggaran April biarkan saja, tinggal diinput BKU di bulan Mei. Apakah itu bisa? Bisa, Pak Ibu, bisa. Biarkan saja anggaran bulan kemarin itu biarkan saja, bulan berikutnya diinput di BKU. Itu bisa, Pak Ibu. Kalau anggaran itu pernah saya sampaikan bahwa kalau penganggaran itu boleh lebih, nggak boleh kurang, boleh mundur, nggak boleh maju. Jadi kalau realisasinya anggarannya lebih itu bisa, tapi kalau anggaran kurang nggak bisa. Kalau anggarannya mundur itu bisa, tapi anggaran maju nggak bisa. Maksudnya realisasi lebih dulu daripada anggaran itu nggak bisa, Pak Ibu. Kalau realisasi lebih lambat daripada anggaran itu bisa. Gitu. Kemudian SMP Salaman cukup jelas atau mau ada yang dikonfirmasi? Cukup jelas Pak Anas, terima kasih Oke. jawabannya. Iya, sama-sama Bu. Kemudian untuk Pak Imam Arif, SMP 2 Kasuran. Untuk anggaran beli buku dalam kurung aset tetap lainnya, baiknya bagaimana? Untuk tahun ini tidak ada buku paket seperti tahun kemarin. Apa anggarannya dikurangi atau tetap saja? Wah, pertanyaannya ini agak gimana ya saya jawabnya? Beli buku tahun ini tidak ada buku paket seperti tahun apa anggaran dikurangi tetap saja. Panjenengan
silakan konfirmasi dengan kepala sekolah. Itu nggih. Kemudian nanti kepala sekolah akan kontak dengan kepala sekolah lainnya, mungkin kontak dengan MKKS. Jadi istilahnya komunitasnya kepala sekolah itu nanti mereka akan sharing tahun ini kita mau bagaimana bukunya gitu. Kalau memang tidak ada anggaran buku, maksudnya tidak ada pembelian yang bisa dilaksanakan, ya sebaiknya dialihkan ke buku yang lain. Nah, tapi itu harus dikonfirmasi dulu dengan kepala sekolah. Kalau saya ya tidak bisa menyarankan untuk dihapus, tapi ya silakan dicek dulu kebutuhan di sekolah seperti apa, nanti biar kepala sekolah yang memastikan itu kepada MKKS. Nanti sebaiknya tahun ini bagaimana. Itu kalau saya, ya mohon maaf, kami nggak bisa memastikan bahwa anggaran itu harus dihapus atau tidak dihapus, karena penganggaran itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Begitu. Begitu Pak Imam, apakah cukup jelas? Halo Pak Imam. Halo Pak Imam, sudah cukup jelas? Tadi sudah unmute. Oh, balas di chat. Ya, terima kasih Pak Imam konfirmasinya. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini tidak harus tentang anggaran perubahan ya, boleh tanya apapun tentang dana bos, silakan. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, maaf, yang melanjutkan yang tadi. Dari mana ya? Halo. Sudirman, Pak. Tadi kan Bapak Oh, ngendiko iya. kalau tanggal yang PKU Mei itu tidak harus ditutup di akhir Mei, tapi bisa di tanggal 2 Juni gitu nggih. Ya, Tutupnya PKU Mei-nya. Nah, misal betul. kalau tanggal 2 Juni itu saya sekalian minta pergeseran, kan itu udah Juni nggih. Pergeseran Juni untuk Mei dan Juni di tanggal 2 itu nanti terus tutup PKU Mei itu bisa berarti. Sudah pertanyaannya? Ya. Oke. Jadi gini, kalau bulan Juni itu kan kita yang tadi kami sampaikan di awal bahwa sekolah harus mengikuti ritme penganggaran Pemda, pola-pola apa waktu-waktunya, timeline-nya penganggaran Pemda. Nah, bulan Juni itu kita di Dinas Pendidikan dan juga Satuan Pendidikan itu sudah diinstruksikan, diperintahkan untuk melaksanakan anggaran perubahan. Nah, jadi kesempatan pergeseran Juni itu ya sudah nggak ada, tapi diganti anggaran perubahan. Kalau jenengan memang perlu menunggu sampai awal Juni untuk melakukan itu, ya silakan saja, silakan anggaran perubahan di tanggal 2 itu gitu. Tapi syaratnya harus menutup Mei. Nah, ini kan jadi agak susah ya. Sebenarnya kasusnya apa tuh yang memaksa pergeseran ini? Nah, kalau kasusnya anggarannya lebih besar kan nggak ada masalah. Nah, kasusnya apa? Ya, itu sih Pak, biasanya kan cuma listrik sama air itu. Berarti kan kalau biasanya saya anggarkan 200 gitu, misal yang listrik itu. Terus habisnya kemungkinan 141. Nah, itu kan masih ada sisa. Berarti kan nanti di BKU kan tetap, misal mau ditutup kan berarti harus tetap sesuai dengan anggaran yang dianggarkan itu tuh Pak? Tidak, Bu. Jadi kalau anggaran itu kan kita secukupnya gitu ya, secukupnya. Tapi kalau realisasi, istilahnya bahasanya anggaran itu rencana, realisasi itu kenyataan. Nah, kadang-kadang kan kenyataan tidak sesuai rencana. Ya toh?
Tapi kalau dalam prosedur penganggaran itu kenyataannya tidak boleh melebihi dari rencana. Kalau kenyataannya di bawah rencana itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, input BKU-nya gimana, Pak? Ya, input BKU-nya jenengan inputlah sesuai dengan kenyataan. Jadi anggarannya misalkan 200 ya tadi, tapi realisasinya 140 gitu. Nah, ganti aja di BKU itu diganti 140. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Harga satuan pada saat input BKU itu bisa diganti. Bisa diganti. Silakan diganti. Itu nggak ada masalah. Begitu. Kalau kasusnya itu ya, kalau Berarti kasusnya itu nanti ya sisa, solusinya seperti itu. berarti Gimana? nanti sisanya itu, berarti sisanya anggaran Hah? itu diambilnya di pas perubahan itu. Pas perubahan, iya. Sisa anggaran itu diambilnya pas perubahan. Cara ngambilnya gimana, Mas? Ya, kalau jenengan belum tahu caranya, nanti ada di link tree yang tadi saya bukakan itu, link tree, apa namanya? Link tree yang, bentar, yang tutorial anggaran perubahan Arkas 4. Itu ada di link tree tutorial anggaran perubahan Arkas 4. Coba saya tunjukkan ya. Nah, ini disertai tutorial anggaran perubahan Arkas 4. Nah, ini nanti cara ngambil sisanya di sini. Silakan dicoba saja. Cara ngambil sisanya di sini. Jadi kalau ada sisa anggaran bisa diambil saat perubahan. Begitu. Cukup jelas? Iya, Pak. Iya, jelas. Terima kasih. Oke, sama. Kemudian ada yang resen lagi SMP, oh Bu Suharti SMP 3 Pakis. Monggo, Bu. Iya, ini melaksanakan sampai Mei ini kan belum ada. Gimana, Bu? Maaf, Bu, suaranya kok kayak di dalam air ya? Air. Oh ya, Kayak, gimana, Bu? iya. Sudah belum Mas? Sudah, sudah. PLT kepala sekolah saya kan belum ada sampai dengan pertengahan. Kepala sekolah belum ada. Terus, Terus kalau misalnya nanti kita mendapatkan PLT itu di akhir bulan nanti kan kita Bu Arti, maaf, Bu, ini kok jadi anu lagi, gelembung-gelembung lagi ya. Ini jenengan masih di dalam air, tolong keluar dulu, Bu. Suara kan di dalam air, Bu. Ngapunten, nek apakah di kalau memang agak susah ini mohon gimana gimana? Apa di chat aja, Bu? Mohon maaf. Gimana? Apa di chat di kolom chat, Bu? Ya, mungkin Bu Arti sedang mengetik ya. Kita tunggu Bu Arti nanti pertanyaannya seperti apa. Kemudian SMP 1 Salaman. Pada bulan Juni nanti setelah menutup BKU Mei, apakah diperkenankan melakukan pergeseran dan perubahan secara bersamaan? Tidak, mohon maaf, tidak bisa melakukan pergeseran dan perubahan secara bersamaan. Bisanya salah satu. Nah, karena instruksi Pemda tadi yang kami sampaikan bahwa instruksi kita harus mengikuti pola penganggaran Pemda, waktu-waktunya sudah kita harus mengikuti. Nah, karena Pemda menginstruksikan anggaran perubahan di bulan Juni, maka bulan Juni ya kita harus perubahan. Adapun keperluan pergeseran itu diakomodir saat perubahan. Jadi pada saat perubahan itu sekalian menggeser anggaran. Begitu, Bapak Ibu. Nah, SMP 1 Salaman Pak Sokol atau Bu Isti sudah cukup jelas, Pak.
Oke, terima kasih Pak, cukup jelas. Ini enggak Pak Budi. Bu Harti apakah sudah belum diketik ya Bu Harti? Bu Harti, halo. Mau dicoba lagi Bu Harti? Nah, ini sudah selesai. KS saya belum ada kalau sampai akhir bulan ini baru dapat PLT dan nanti harus ngurus ke bank butuh waktu. Kemungkinan bisa transaksi di bulan Juni. Yang saya tanyakan adalah untuk anggaran Mei diambil di perubahan saja atau bagaimana? Oke. Oke. Ini beberapa sekolah mengalami Bapak Ibu di SMP negeri. Di SMP negeri Bapak Ibu, beberapa kepala sekolah itu pensiun. Nah, sayang sekali belum mendapatkan pengganti meskipun PLT tapi juga belum dapat. Nah, kalau dapatnya di bulan Juni, transaksi anggaran di bulan Mei itu bagaimana? Apakah diambil di perubahan atau bagaimana? Jika sampai awal Juni belum dapat, ya dipersilahkan untuk dipindah ke bulan Juni karena itu tidak mungkin terrealisasi Bapak Ibu kalau belum ada PLT juga ya belum bisa transaksi, itu sudah otomatis ya belum ada penanggung jawab ya nggak bisa transaksi, CMS juga nggak bisa digunakan. Silakan Bu Harti, jika memang kondisi seperti itu nanti di bulan Juni pas perubahan anggaran Mei dipindah ke bulan Juni. Begitu. Cukup jelas Bu Harti? Tapi tetap mengalami pergerakan ya. Gimana Bu? Mungkin di chat aja Bu kalau memang masih belum jelas namanya Bu. Suaranya mohon maaf, suaranya masih belum begitu jelas. Oke, kita sambil menunggu konfirmasi Bu Harti. Sekolah lain boleh Bapak Ibu jika ingin bertanya. Oh, Bu Harti tanya ini. Berarti diambil di perubahan ya, ya silakan digeser bulannya. Begitu. Kalau bahasa saya digeser bulannya aja, jangan dinolkan. Jangan dinolkan terus dianggaran lagi enggak. Kalau bisa digeser bulannya aja. Begitu. Oke, sudah oke nih. Nah, sekolah lain Bapak Ibu silahkan jika ingin bertanya. Bapak Ibu boleh lewat chat, boleh di-unmute. Ini sebenarnya ada beberapa yang lewat WA ini. Saya bacakan saja. Ini ada pertanyaan lewat WA dari SMP IT Miftahur Rahmah. Jika belanja modal beli buku paket untuk anggaran besok, kalau nominal tidak sesuai bagaimana Mas? Nah, sebentar ya, kita bacakan nanti lewat WA dulu. Kalau belanja modal buku paket tidak sesuai gimana? Nah, kesempatan menyesuaikan ya ini melalui anggaran perubahan. Kalau anggaran itu istilahnya naik turunnya perubahannya mempengaruhi anggaran modal alat mesin dan modal aset tetap, kesempatannya ini saat anggaran perubahan. Kalau tidak mempengaruhi anggaran rumpun rekening yang lain, boleh saat pergeseran. Kalau misalkan mau ada harga yang disesuaikan, boleh saat pergeseran. Itu. Kemudian ini SMP 3 Sawangan. Sama ya Pak ini. Ketika sudah transfer. Ketika pengembalian, Pak Anas, ketika ada pengembalian Bu Herning Krisna ini dari SMP 3 Sawangan, ketika ada pengembalian dana rekening BOSP ke rekening BOSP, apakah nanti akan berpengaruh ke pembuatan BKU? Karena di mutasi bank akan terlihat keluar masuk uangnya. Nah,
Ini jika ada kasus tertentu Bapak Ibu harus mengembalikan uang ke rekening bos, itu tidak masuk ke BKU Bapak Ibu, tidak pengaruh ke BKU. Nah, kenapa Mas? Karena di BKU tidak ada fasilitas untuk pengembalian, adanya hanya fasilitas untuk menghapus transaksi tersebut. Jadi secara sederhananya transaksi itu dibatalkan, di BKU dihapus, uangnya dikembalikan ke rekening. BKU-nya ya nggak ada inputan pengembalian, itu nggak ada, ya gitu aja. Di BKU-nya ya nggak ada Bapak Ibu, nggak ada masalah kalau BKU-nya. Cuman yang perlu kami ingatkan bahwa jangan sampai saldo itu selisih di akhir bulan. Itu yang sangat apa ya namanya? Dibilang fatal ya fatal, dibilang nggak fatal ya gimana? Itu bisa dibilang fatal Bapak Ibu kalau selisih saldo di akhir bulan. Jangan sampai selisih. Kalau memang ada pengembalian ya harusnya dilaksanakan sebelum berganti bulan. Begitu. Bu Erning cukup jelas? Oke. Kemudian ini ada pertanyaan. April dan Juni kebetulan karena kelebihan perencanaannya sampai. Terus di Oke, Bapak Ibu, nanti pertanyaan lewat WA saya bacakan nanti banyak sekali. Mungkin jika memang memungkinkan ditanyakan lewat sini di chat Teams ini silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Karena memang kadang pertanyaan itu tidak semua bisa kita bagikan ke semua sekolah. Ada yang kasus tertentu yang memang harus dicek dulu, harus apa ya, memang harus melalui chat Bapak Ibu, melalui chat pribadi. Bapak Ibu yang lain, apakah sudah cukup jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Semoga sudah paham juga terkait instruksinya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan paparannya sedikit. Bentar. Oke, screen muncul sudah. Kita kembali ke paparannya tadi Bapak Ibu. Tadi ya percepatan satuan pendidikan sudah kita bahas sampai akhir. Nah nanti di akhir Mei dimohon menyelesaikan BKU Mei, kemudian di awal Juni langsung ditutup membuka anggaran perubahan. Nah ini ada konsekuensi yang harus dihindari Bapak Ibu. Konsekuensi tapi yang harus dihindari. Satu sekolah belum selesai akan menghambat pengesahan anggaran pemerintah Kabupaten Magelang. Itu sampai sebegitunya Pak Ibu ketika model integrasi. Jadi satu sekolah aja belum selesai, ya kita nggak bisa ngirim data ke BPKAJ, kita nggak bisa ngirim data ke SIPD, karena memang dikunci dari aplikasinya Pak Ibu. Nah, maka harapan kami konsekuensi ini tidak sampai terjadi sehingga pada saat waktunya nanti tanggal 5 Mei semua sekolah mengajukan pengesahan anggaran perubahan dan segera bisa kami kirimkan ke SIPD. Itu. Terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan tadi sudah ya. Jika mungkin ada pertanyaan saya coba cek terakhir nih sebelum kita tutup apakah ada pertanyaan di kolom chat. Oh, ini masih ada. Bentar Bapak Ibu ya, kita jawab dulu pertanyaannya. Mohon maaf untuk BKU April, Mei, dan Juni kebetulan belum ditutup karena ada anggaran kelebihan di perencanaannya. Sementara dana di rekeningnya cukup dipakai untuk pembayaran HR untuk realisasi Mei dan Juni. Yang saya tanyakan, untuk bulan Juni jika sekaligus pergeseran pada saat perubahan itu apa bisa? Sedangkan syarat perubahan harus tutup BKU bulan Mei. Untuk mengajukan perubahan apa bisa, sedangkan BKU bulan Mei dan Juni perlu digeser. Oke. Tadi seperti tadi ya SMP Sudirman ya. Kita lihat kasusnya Bapak Ibu. Kalau
kita bicara syaratnya, syarat membuka anggaran perubahan itu memang harus menutup BKU bulan Mei. Nah, ya berarti nggak bisa jenengan perubahan kalau BKU Mei belum ditutup, itu nggak bisa karena dari aplikasi prosedurnya sudah seperti itu. Nah, kemudian untuk kita lihat dulu kendalanya. Kadang-kadang kendala itu tidak semua kendala itu diselesaikan melalui pergeseran, Pak Ibu. Bisa juga ya di input biasa juga bisa gitu. Untuk BKU April, Mei, dan Juni kebetulan belum ditutup karena ada anggaran kelebihan di perencanaannya. Sementara dana di rekeningnya cukup dipakai untuk pembayaran HR untuk realisasi Mei dan Juni. Nah, berarti kan ini anggarannya kelebihan, Bapak Ibu, ya kan? Anggarannya kelebihan. Anggarannya kelebihan, ya enggak apa-apa. Anggaran kelebihan itu enggak ada masalah. Nanti silakan aja direalisasikannya sesuai dengan kondisi kita. Terus, kalau mau ngambil sisa anggaran itu ya silakan dilaksanakan saat anggaran perubahan. Begitu. Kalau jenengan pergeseran ya nggak bisa. Karena bulan Juni, bulan mau perubahan itu harus menutup BKU Mei. Nah, anggarannya kelebihan kan, ini kasusnya anggaran kelebihan itu nggak ada masalah, silakan input saja sesuai dengan pembayaran, nanti di BKU-nya itu di BKU-nya itu di input di harga satuan itu diganti sesuai dengan realisasinya, begitu. Sesuai dengan realisasi, nanti anggaran akan sisa. Nah, sisanya itu diambil di saat perubahan bulan Juni. Begitu. Apakah cukup jelas? Ini SMP Al-Ittihad. Kalau memang kasusnya hanya kelebihan anggaran, ya, oh ini cuma cukup dipakai pembayaran HR. Nah, cuma cukup dipakai pembayaran HR bulan Mei dan Juni. Berarti secara sederhana mungkin gini nih, saya coba baca ulang ini. Mungkin dia itu butuh beli barang yang lain, tapi di bulan Mei anggarannya belum ada. Terus mau digeser dulu biar bisa di-input BKU. Nah, karena pergeseran dibatasi Pak Ibu, maka penganggaran itu harusnya lebih hati-hati. Kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, itu kita terus tidak serta-merta kita langsung akomodir gitu, enggak. Kalau memang sudah mendesak, ya silakan aja jenengan beli, tapi bayarnya bulan Juni. Yang paling memungkinkan seperti itu. Kalau jenengan memaksakan pergeseran, ya enggak bisa. Enggak bisa Pak Ibu. Ada anggaran yang perlu dihapus karena uang di rekening tidak cukup. Ada anggaran yang perlu dihapus karena uang di rekening tidak cukup. Kalau uang di rekening tidak cukup, enggak apa-apa. Anggarannya nanti dibiarkan aja bulan Juni dirubah. Bulan Juni silakan dirubah. Jadi kalau kelebihan anggaran itu enggak masalah Pak Ibu. Kalau kelebihan anggaran silakan diedit saat perubahan. Itu enggak masalah. Tidak akan berpengaruh kepada BKU dan lain-lain. Yang penting ketika input BKU itu ketika akan belanja jenengan lihat di anggarannya. Anggarannya ada, uangnya ada enggak? Kalau uangnya sudah enggak ada ya udah. Gitu. Seharusnya kasus ini ya juga tidak terjadi Pak Ibu, tapi ya kan ada berbagai kondisi ya. Berbagai kondisi ya jenengan yang penting dipegang itu aja. Kalau anggarannya kelebihan itu enggak ada masalah, nanti diambil aja saat perubahan di bulan Juni. Begitu. Karena kalau uang di rekening tidak cukup ya berarti kan jelas anggarannya lebih banyak daripada rekening. Ya realisasinya ya sesuai yang ada di rekening saja, yang belum bisa direalisasikan ya enggak apa-apa, tidak direalisasikan dulu, dirubahnya saat anggaran perubahan. Begitu. Apakah cukup jelas SMP Al-Ittihad? Nah, ini ada lagi pertanyaan nih, sambil kita nunggu SMP Al-Ittihad ya. Mas Anas ambil sisa itu bisa pas pergeseran atau pas perubahan saja, soalnya belum pernah ambil sisa. Ambil sisa ini untuk Bu Siti Aisyah dan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu semua, untuk ambil sisa itu kalau versi Arkas yang dulu, ambil sisa itu ada dua jenis, sisa volume dan sisa nominal. Nah, sisa volume itu maksudnya gimana? Misalkan jangan beli kertas 10, dipakai cuma 5.
Nah, 5 ini nanti diambilnya saat anggaran perubahan saja. Tapi kalau jenengan beli kertas anggarannya 100.000, ternyata harganya hanya 90.000. Nah, yang 10.000 itu bisa otomatis muncul di saat pergeseran. Begitu. Tapi kalau versi yang sekarang kemarin ada yang lapor berbeda. Nah, kemungkinan paling memungkinkan adalah bisa ngambil sisa itu ya saat anggaran perubahan. Kalau saat pergeseran bisa ya itu otomatis Bapak Ibu. Kalau pergeseran itu otomatis terambil. Tapi kalau saat perubahan itu kita harus mengenolkan dulu anggarannya. Jadi anggaran yang bulan-bulan yang sudah terlewat itu misalkan ada sisa itu anggarannya dinolkan dulu sampai Desember dinolkan, nanti sisanya muncul. Nah, setelah muncul baru dianggarkan lagi. Begitu. Semoga cukup jelas Bu Maisa. Apakah oke, sudah. SMP Al-Ittihad nih bagaimana, apakah cukup jelas atau ada kasus tertentu? Kalau dilihat yang disampaikan di sini sih kasusnya anggaran mau dihapus karena uang di rekening tidak cukup. Ya nggak ada masalah, anggaran itu nggak harus dihapus setiap bulan, itu enggak. Bisa dihapusnya nanti pada saat perubahan, saat pergeseran itu bisa. Jadi di BKU bulan Mei dan Juni bisa langsung tutup walaupun ada sisa perencanaannya. Ya, BKU itu bisa ditutup meskipun ada sisa perencanaan. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Kalau sisa perencanaan itu nggak ada masalah mau ditutup. Nanti pada saat kesempatan pergeseran atau perubahan, barulah yang sisa perencanaan itu dipindahkan ke bulan berjalan atau bulan berikutnya. Begitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi ya Bapak Ibu yang masih perlu kita diskusikan? Ini terima kasih sekali Pak Ibu, pesertanya 150 padahal sekolah kita itu 134 ya, sekolah penerima dana BOS. Saya masih melihat Pak Heru Cita Handaka ini padahal kayaknya sudah ganti bendahara ya, tapi masih mengikuti. Tadi juga ada kepala sekolah, kami sampaikan terima kasih sekali Pak Ibu atas kehadirannya, partisipasinya, dan juga apakah ada lagi Pak Ibu yang ingin ditanyakan, yang ingin dibahas? Cukup ya Pak Ibu ya, jika mungkin kita akhiri. Sebenarnya kemarin kami menyampaikan itu cukup 30 menit Pak Ibu, tapi yang lama biasanya tanya jawabnya gitu. Kayak kemarin di pas bersama kepala sekolah juga seperti itu. Oh, masih ada. Masih ada. Mas Anas, untuk belanja modal setelah perubahan bisa dibelanjakan mulai bulan apa? Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat kasusnya kalau seperti ini. Belanja modal itu adanya sebelum perubahan atau setelah perubahan. Kalau belanja modal itu ada sebelum perubahan, berarti sejak kapanpun ya sebenarnya ya, berarti tidak perlu menunggu pengesahan anggaran perubahan. Artinya bisa segera dibelanjakan. Kalau belanja modal itu baru ada setelah anggaran perubahan, nanti menunggu pengesahan anggaran perubahan oleh Bupati. Gitu. Jadi ada dua kondisi ya Pak Ibu ya. Kalau belanja modal sudah ada sebelum perubahan, bisa segera saja dibelanjakan. Kalau adanya setelah perubahan, menunggu pengesahan anggaran perubahan oleh Bupati. Begitu, SMP 2 Tempuran. Apakah cukup jelas? Oke, baik Bapak Ibu. SMP 2 Tempuran. Apakah cukup jelas atau mau ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Oh ya Bapak Ibu, sebelum kami, oke sudah cukup. Terima kasih konfirmasinya Bu. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, untuk bendahara baru Bapak Ibu,
Semua saja Bapak Ibu, semua bendahara baru itu jangan takut bertanya Bapak Ibu. Takutlah kalau jenengan tidak bertanya akhirnya bikin kesalahan, akhirnya laporan terlambat, itu harusnya lebih takut itu ya daripada takut bertanya. Nek takut bertanya itu paling jenengan akibatnya saya jawabnya lama, paling itu. Tapi tetap kami jawab. Kalau misalnya nggak dibalas sehari 2 hari ya silakan dicat lagi Bapak Ibu. Tapi kalau jenengan tidak bertanya terus jadi ada kesalahan yang cukup fatal, ada keterlambatan laporan, nah harusnya jenengan lebih takut hal itu Bapak Ibu. Itu yang kondisi yang sebenarnya lebih mempersulit kami Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi, SMP 2 kali anggrek. Jika belanja modal harga sama, hanya mengganti item, apakah menunggu pengesahan tidak ya? Ya, ini mohon maaf Bu. Nuryanti ini SMP 2 kali anggrek. Harganya sama, tapi mengganti itemnya. Misalkan printer harga 2 juta, saya ganti TV harga 2 juta juga, saya ganti Smart TV misalkan. Itu apakah harus menunggu anggaran perubahan disahkan Bupati? Iya, harus menunggu Bapak Ibu. Harus menunggu. Kalau itemnya sama, itu nggak ada masalah. Tapi kalau baru muncul item itu pada saat anggaran perubahan, ya harus menunggu. Begitu. Ada lagi? Bu Nuryanti ini sudah cukup jelas? Atau ada Bapak Ibu lain yang, Bapak Ibu sekolah lain yang ingin bertanya? Oke, terima kasih. Ya, oke, kami ingatkan kembali Bapak Ibu ya, untuk bendahara baru jangan malu bertanya, jangan takut bertanya. Takutlah ketika jenengan tidak bertanya terus bikin kesalahan. Itu jenengan harusnya lebih takut. Tapi nak jenengan, saya bingung Mas, saya mau tanya, silakan aja tanya Bapak Ibu. Pertanyaannya agak Mas, ini mungkin menurut Mas Anas pertanyaannya terlalu receh misalkan. Itu nggak apa-apa, pertanyaan sereceh apapun itu kalau memang jenengan belum tahu ya belum tahu. Nah, misalkan jenengan nggak tahu terus tidak bertanya, ya itu yang jadi kesulitan jenengan. Nanti kalau sudah jadi kesalahan juga jadi kesulitan kami, Bapak Ibu. Jangan takut untuk bertanya. Kalau saya nggak balas WA, di WA lagi aja, Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Karena mohon maaf WA saya belum pernah sepi, Bapak Ibu. Banyak sekali yang WA. Nah, tapi kalau jenengan nggak WA, ya wis, jenengan nggak akan tahu jawabannya. Ini ada lagi yang bertanya, mau ditutup sih ada. Di tempat kami ada belanja modal di bulan Juni yang sudah dianggarkan sebelumnya. Nah, rencana perubahan kami mau menambah unitnya. Nah, itu bisa dibelanjakan kapan, G? Harus menunggu disahkan atau yang sudah kami rencanakan bisa dibelikan dulu. Nah, warning lagi ya sampai 3 Sawangan. Jenengan misalkan menganggarkan beli beli komputer 10, tapi perubahan mau nambah jadi 12. Maka yang bisa dibelanjakan segera itu yang 10-nya. Yang 2 menunggu pengesahan anggaran perubahan. Begitu. Yang 10 itu ada saat anggaran penetapan. Jadi anggaran pertama dulu di awal tahun sudah ada, ya udah silakan dibelanjakan lebih dulu. Nah, sisanya menunggu anggaran perubahan disahkan. Begitu. Kalau kita lihat polanya Pak Ibu, kami yakin anggaran perubahan itu tidak lama. Pengesahannya tidak selama tahun-tahun kemarin. Kemungkinan nanti di bulan Juli atau Agustus paling tidak itu sudah selesai. Anggaran perubahan sudah bisa dibelanjakan yang anggaran perubahannya. Kalau sudah ada saat sebelum anggaran perubahan, saat penetapan ya silakan dibelanjakan. Tidak perlu menunggu. Itu kalau yang baru ada menunggu anggaran perubahan disahkan. Begitu. Cukup jelas Bu Herning. Berarti belanja yang dianggarkan secara mentah bisa dibilang transaksi dulu, nggih? Ya betul. Atur Pak Anas sama-sama Bu. Yang sudah di penetapan silakan dibelanjakan. Gitu. Yang baru ada saat perubahan ya menunggu. Begitu Bapak Ibu, kami rasa sudah cukup banyak pertanyaan yang kita bahas. Semoga bisa membantu Bapak Ibu, bisa membantu dalam panjenengan melaksanakan tugas sebagai bendahara. Jangan lelah untuk mengerjakan dana pos ya Bapak Ibu ya, karena dengan dana pos itu sekolah kita bisa beroperasi. Kalau nggak ada dana pos ya nanti operasional sekolah kita terkendala. Ada lagi pertanyaan. Izin bertanya Pak, apabila anggaran modal yang saya ubah dalam kurung dikurangi budgetnya,
berarti dibelanjakan setelah pengesahan ya. Oh ya. Kalau begini, kalau seperti tadi kasusnya SMP 3 Sawangan, yang berubah hanya volumenya, bukan nominal harga satuannya, itu bisa dibelanjakan segera. Tapi kalau yang berubah itu harga satuan, itemnya, nah itu harus menunggu pengesahan anggaran perubahan. Kalau yang berubah hanya volume itu bisa, tapi kalau yang berubah hanya tadi, kalau yang berubah harga satuan, terus itemnya berubah, itu harus menunggu pengesahan anggaran perubahan. Begitu. Nanti dicek dulu ya, ini sampai 1 kali anggaran, dicek dulu yang berubah itu volume atau harga satuan atau itemnya. Kalau volume sudah bisa pasti belanjakan. Kalau harga satuan dan apa namanya? Harga satuan, nah harga satuannya ya nggak bisa. Harus menunggu pengesahan anggaran perubahan. Begitu. Semoga cukup jelas SMP 1 Kaliangkrik. Oke Bapak Ibu, SMP 1 Kaliangkrik cukup jelas atau masih ada? Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya dan kerja kerasnya Bapak Ibu. Kami selalu mengingatkan Bapak Ibu, dana bos itu sebenarnya mudah kalau dikerjakan. Sedikit-sedikit dikerjakan, jangan nunggu banyak. Nah, kalau nunggu banyak pasti jadi sulit, jadi buru-buru, jadi dan lain sebagainya. Tapi kalau jenengan ada, kita minta jenengan input BKU, oke diinput. Besoknya sudah selesai. Bulan depan kita input BKU lagi, input. Nah, itu tidak terasa terlalu berat Pak Ibu. Tapi kalau jenengan biarkan sampai beberapa bulan tidak diinput, ya nanti jadi berat mengerjakannya. Begitu, kami harap Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan tugas ini pada batas waktu yang telah kami sampaikan. Nah, jika ada kesulitan, jangan sungkan, jangan takut untuk berkoordinasi dengan kami. Sebisa mungkin kami akan menjawab. Jika kami tidak bisa menjawab, ya kami akan menanyakan yang bisa menjawab. Begitu, Pak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ternyata lomba-lomba itu sekolah mungut dari bos, gitu kan. Nah, pungutannya itu misal kayak pendaftaran, koyo wingi ke pendaftaran